Hai guys, kali ini aku akan ajak kalian melihat rumah gadang yang merupakan rumah adat Minangkabau yang terletak di Museum Aditya Warman, Kota Padang. Yuk ikutin terus keseruannya. Rumah gadang merupakan rumah adat Minangkabau. Bangunan ini disebut rumah gadang tidak hanya karena ukurannya yang gadang atau besar, tetapi juga karena fungsinya yang besar. Rumah gadang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bersama, tapi juga sebagai tempat bermusyawarah, sebagai tempat merawat keluarga, sebagai tempat melaksanakan upacara adat, dan sebagai simbol eksistensi suatu kaum dalam nagari. Rumah adat ini juga disebut rumah bagonjong karena bentuk atapnya yang melengkung runcing, yang disebut gonjong mirip lengkung tanduk kerbau. Bukan hanya atapnya saja, pembuatan rumah gadang ini juga menarik karena tidak menggunakan paku. Untuk merekatkan dan menyambungkan dua bagian kayu, rumah gadang hanya mengandalkan pasak. Alhasil, rumah gadang tidak akan roboh saat terjadi gempa, tetapi berayun mengikuti ritme gempa. Pada halnya, dibuat bangunan dengan 4 hingga 6 tiang. Bangunan ini dinamakan rangkiang, berfungsi untuk menaruh bahan pangan. Rangkiang adalah simbol bertahan hidup masyarakat Minangkabau. Bagian dalam rumah gadang terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Lanjar adalah bagian antara deretan tiang depan dan belakang, sedangkan ruang adalah bagian antara tiang kiri dan kanan. Lanjar belakang berfungsi sebagai kamar tidur, lanjar tengah berfungsi sebagai ruang makan atau ruang keluarga, dan lanjar depan berfungsi sebagai ruang tamu. Motif ukuran rumah gadang yang digunakan pada karya hanya menggunakan motif khas, yaitu kaluak paku, itik pulang patang, pucuk rebung, dan sirih gadang. Ukiran ini pada umumnya banyak terdapat di dinding rumah adat Minangkabau yang terkenal dengan nama rumah gadang. Ukiran ini terkandung makna filosofis, yaitu menggambarkan keselarasan dan keserasian kehidupan masyarakat Minangkabau dengan alamnya, tata pergaulan dalam kehidupan sehari-hari antar individu dalam masyarakat, tatanan sistem pemerintahan, hubungan sinergis pada hubungan sistem kekerabatan antara mama dan kemenakan, keteguhan dalam menjalankan prinsip-prinsip hidup, serta kebersamaan dan kekompakan dalam masyarakat Minangkabau. Bagian kolong rumah biasanya dipakai untuk kandang ternak, seperti ayam, itik, kambing, ataupun sapi. Tetapi untuk kerbau biasanya dibuatkan kandang sendiri. Selain dari kandang ternak, ada juga yang memakai kolong rumah ini sebagai tempat bertenun atau membuat tembikar. Pada dasarnya, denah rumah gadang sederhana, yaitu persegi panjang dengan pembagian ruang yang sederhana, namun menyiratkan banyak makna. Berlakunya sistem matrilineal atau garis keturunan menurut garis keturunan ibu juga dapat dilihat dari cara hidup di rumah gadang. Kentalnya agama Islam juga tergambar dari pola hidup dan kepercayaan dalam rumah gadang. Sesuai dengan falsafah suku Minangkabau, adat basandi syarak pasandi kitabullah. Apabila dilihat dari fungsinya, rumah gadang sangat sesuai dengan iklim tropis. Atapnya yang lancip membuat air hujan tidak akan mengendap pada ijo yang berlapis-lapis. Kolongnya yang tinggi memberikan hawa yang segar, terutama pada musim panas. Pembangunan rumah gadang pun selalu berjajaran menurut arah mata angin dari utara ke selatan. Ini bertujuan untuk menjaga rumah dari terpaan angin yang kencang dan sengatan sinar matahari. Rumah gadang memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi arsitektur maupun nilai filosofis yang memaknainya, yang menunjukkan kearifan lokal nenek moyang suku Minangkabau dalam membangun tempat tinggal mereka. Rumah gadang bisa menjadi salah satu bukti fisik keberadaan suku Minangkabau, sekaligus menjadi identitas karakteristik bagi suku Minangkabau sendiri, yang bahkan bentuk atap gonjong ini diterapkan pada bangunan modern. Berikutnya ini merupakan gambar miniatur rumah gadang dan bentuk kehidupan masyarakat terdahulu.